Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas soal limit fungsi aljabar dengan faktorisasi. Baiklah, kita langsung saja ke soal yang pertama. Tentukan nilai dari limit X menuju 0, X pangkat 2 tambah X per 5X. Pembahasan. Nah, limit ini ya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memfaktorkan X pangkat 2 dengan tambah X ya. Jadi X pangkat 2. Nah, ini ya, jadi X pangkat 2 ini dengan tambah X ya. Kita sederhanakan bentuk ini. Nah, X pangkat 2 ini bisa kita gunakan trik. Ini kan artinya X ya. X kali X tambah X. Nah, kemudian kita gunakan sifat distributif. Ya, jadi kita bisa rubah ini menjadi X dalam kurung X tambah 1. Ya. Jadi X ini ya kita ambil. Nah, ini juga ya. Jadi ke sini. Nah, jadi yang tersisa adalah ini X-nya. Ini. Kemudian ini ada koefisiennya 1. Ya. Ini ya. Oke. Jadi kita dapat X kali X tambah 1. Itu hasil faktorisasinya. Oke, jadi kita dapat persamaan baru limit X menuju 0, X kali X tambah 1 per 5X. Nah, kemudian kita lihat ini ya, perhatikan X ini ya, kita coret kan hasilnya 1. Nah, jadi yang tersisa adalah X tambah 1 per 5. Ya. Nah, kemudian kita gunakan teknik substitusi. Variabel X ini kita ganti dengan 0, sehingga kita dapat 0 tambah 1 per 5 atau sama dengan 1/5. Oke, inilah pembahasan soal kita yang pertama. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, tentukan nilai dari limit X menuju 1, X pangkat 2 tambah 2X per tambah 2X tambah 2X kurang 3 per X kurang 1. Pembahasan. Nah, bentuk ini coba diperhatikan. Ini bagian pembilang. Ini kan bentuknya bentuk persamaan kuadrat. Ya, berarti kita sederhanakan ini dengan menggunakan teknik faktorisasi. Ya, oke. Gimana caranya? Jadi untuk bentuk ini, ya, jadi X pangkat 2 ya, kita bahas di sini. X pangkat 2 tambah 2X kurang 3. Jadi kita perhatikan koefisiennya X pangkat 2 ini kan ada 1. Nah, koefisiennya ini kita kalikan ke min 3, berarti kita dapat 1 kali min 3 itu min 3. Ya. Oke, kita pakai teknik bagan untuk mencari faktornya. Nah, kita ambil ini plus 2. Ya, kita tulis sini plus 2. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari atau menemukan dua buah bilangan jika diperkalikan hasilnya negatif 3, kemudian jika dijumlah hasilnya 2. Nah, bilang itu adalah 3 ya, bilang itu adalah 3 dikali min 1. Coba perhatikan. 3 kali min 1 hasilnya negatif 3. 3 dikurang 3 ditambah negatif 1 hasilnya 2 ya. Oke, sekarang karena di sini adalah 1 berarti kita sini X ya. Nah, kemudian satu sini juga X ya. Nah, kita ambil di sini plus 3 dengan min 1. Oke, ini ya. Nah, jadi inilah hasil faktorisasinya dari bentuk ini. Nah, sehingga kita dapat persamaan limit X menuju 1, X kurang 1 kali X tambah 3 ini ya, per X kurang 1. Nah, coba diperhatikan bentuk ini, ternyata ada yang kita bisa hilangkan atau coret ya. Jadi, X kurang 1 dengan X kurang 1 ini hasilnya 1. Sehingga kita dapatkan persamaan limit X menuju 1, X tambah 3.
Atau kita dapatkan X tambah 3. Jadi jawabannya adalah 4. Jadi nilai limit dari X menuju 1, X pangkat 2, tambah 2X kurang 3 per X kurang 1 adalah 4. Nah, inilah pembahasan soal yang kedua. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya atau soal yang ketiga. Nah, tentukan nilai dari limit X menuju 2, X pangkat 2 kurang 4 per X pangkat 2 tambah 3X kurang 10. Pembahasan. Nah, sekarang perhatikan bentuk ini di mana pembilanya bentuknya persamaan kuadrat. Kemudian penyebutnya juga persamaan kuadrat. Jadi, soal ini kita akan sederhanakan penyebutnya dengan faktorisasi, ya. Kemudian pembilanya juga. Nah, sekarang menggunakan metode yang sama tadi ya. Nah, perhatikan ini untuk X pangkat 2 ya. X pangkat 2. Nah, ini X pangkat 2 kurang 4. Nah, kita kembali dulu ke bentuk asli atau bentuk asli persamaan kuadrat ya. Definisinya AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, ini bentuknya ya. Untuk umumnya. Ini, maaf ini 0 ya. Ini adalah 0. Oke. Sekarang kita kembali ke soal di bagian pembilan tadi ini. Nah, jika kita perhatikan koefisiennya untuk S pangkat 2 kan 1. Nah, untuk X itu koefisiennya X itu 0 ya, karena tidak ada. Kemudian C-nya min 4. Nah, kita pakai teknik bagan tadi. Nah, jadi teknik bagannya sama ya. Di sini 1 kali min 4, berarti min 4. Oke. Kemudian C-nya kan tidak ada. Berarti ini, tidak ada ya, tidak ada X di sini berarti 0. Oke. Nah, sekarang kita mencari dua bilangan jika diperkalikan hasilnya min 4, jika dijumlah 0. Ah, bilang itu adalah min 2 dengan positif 2. Ya, jadi faktornya adalah X kurang 2 kali X tambah 2. Nah, untuk yang bagian pembilang. Oke. Sekarang kita ke bagian penyebut. Nah, yaitu S pangkat 2 ya, sama ya. Jadi kita boleh pakai bagan, perhatikan X pangkat 2 tambah 3X kurang 10. Nah, kita pakai bagan lagi untuk yang ini. Oke, ini salah satu metode. Jadi koefisiennya diperhatikan 1, berarti 1 kali min 10, berarti di sini min 10. Ini plus 3, kita langsung ambil plus 3. Nah, tugas kita berikutnya adalah menemukan perkalian yang hasil kalinya minus 10, kemudian hasil jumlahnya 3. Nah, bilang itu adalah 5 kali negatif 2. Kan? Nah, karena di sini koefisiennya 1, berarti faktorisasinya adalah kita ambil juga sini 1 X saja, ya X. Kemudian di sini plus 5, kemudian di sini negatif 2. Oke, jadi bagian penyebut sudah difaktorkan, bagian pembilang juga oke ya, jadi semua sudah kita faktorisasi sehingga kita dapatkan bentuk nah seperti ini, limit X menuju 2, X kurang 2 kali X tambah 2 per X kurang 2 kali X tambah 5. Jadi ini kita sudah faktorisasi. Nah, selanjutnya kita sederhanakan bentuk ini dengan cara mencoret ini kan sama ya, X kurang 2 hasilnya ini kan 1. Nah, jadi yang tersisa adalah limit X menuju 2, X tambah 2 per X tambah 5. Nah, selanjutnya kita gunakan teknik substitusi. Mensubstitusi X menuju 2 ke X. Ya, sehingga kita dapat 2 tambah 2 per 2 tambah 5. Hasilnya adalah 4 per 7. Nah, jadi kesimpulannya nilai limit X menuju 2, X pangkat 2 kurang 4 per X pangkat 2 tambah 3X kurang 10 adalah 4 per 7. Oke, baik. Selanjutnya kita melangkah ke soal yang keempat. Nah, soalnya kurang lebih seperti ini. Tentukan nilai dari limit X menuju 2, ya kan? X pangkat 2 tambah 2X kurang 8 per X pangkat 2 kurang X
kurang 2. Pembahasan. Nah, sekarang soal ini kalau kita perhatikan ya bagi yang pembilang yang di atas ini bentuknya persamaan kuadrat. Kemudian atau fungsi kuadrat. Kemudian yang kedua penyebutnya juga. Nah, berarti pembilang dan penyebut ini kita selesaikan menggunakan faktorisasi. Nah, tadi di soal sebelumnya saya sudah jelaskan teknik menggunakan bagan ya. Nah, kita bisa gunakan kembali di sini. Perhatikan, untuk S pangkat 2 ini koefisiennya kan di sini 1. Ini min 8. Jadi kita kali 1 kali min 8 ya. Jadi 1 kali min 8 itu hasilnya di sini saja ya, min 8. Nah, kita buat bagan kali kemudian tambah. Kemudian 2 plus 2 ya. Nah, kita ambil. Nah, tugas kita sekarang adalah menemukan perkalian yang hasilnya minus 8 jika dijumlah 4. Nah, tidak lain adalah berapa? 4 dikali negatif 2. 4 dikali negatif 2 kan negatif 8. Kemudian jika dijumlah 2, berarti kesimpulannya bentuknya adalah faktornya X tambah 4, X kurang 2 ya. Maaf sini. X kurang ya kurang 2. Iya, oke, anggaplah 2 ya. Nah, berarti bagian pembilang sudah kita faktorkan. Sekarang ke penyebut. Cara yang sama ya, ini perhatikan. Koefisiennya sini kan 1. Jadi 1 dikali min 2. Nah, itu triknya ya. Atau caranya 1 kali min 2 kan jelas-jelas min ya min 2. Oke, berarti boleh kita buat bagang lagi supaya gampang ya. Oke, kita buat bagang. Ini min 2 ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya kita ambil ini ya. Jadi ini nilainya min 1, negatif 1. Jadi ini negatif 1. Kemudian kita kalikan. Ya. Tugas kita sekarang adalah mencari dua bilangan jika dikalikan hasilnya negatif 2, jika dijumlah min 1. Nah, bilangan itu adalah negatif 2. Ya, bilangan itu adalah negatif 2 dikali plus 1 ya. Oh, maaf, bukan negatif 2 ya. Negatif 2, sini negatif 1. Negatif 1 ya, maaf. Perhatikan dulu S pangkat 2 dikurang X. Ya, faktorisasinya adalah negatif 2 kali positif 1. Ya, ya sudah benar ya, negatif 2. Ya, oke, negatif 2. Oke ya, jadi sudah benar. Ya, di sini maaf ya, bukan di sini plus 1 ya. Jadi negatif 2. Oke, dikali positif 1 hasilnya negatif 2 jika dijumlah min 1. Sehingga kita dapat X kurang 2 kali X tambah 1 ya. Oke, jadi ini adalah faktorisasi daripada penyebut. Ini faktorisasi daripada pembilang. Ya. Nah, sekarang kita lihat bentuknya yaitu nah seperti ini. Jadi limit X menuju 2, X tambah 4 kali X kurang 2 per X kurang 2 kali X tambah 1. Nah, sekarang jadi selalu ada faktor yang dicoret ya, atau yang disaling membagi. Nah, yang ini X kurang 2 dengan X kurang 2 dibagikan penyebut hasilnya 1. Oke, jadi terakhir kita sederhanakan limit X menuju 2, X tambah 4 per X tambah 1. Nah, dengan teknik substitusi langsung kita dapatkan X ini kita ganti 2 ya. Oke, 2 tambah 4 per 2 tambah 1 hasilnya 6 per 3 atau 2. Oke. Jadi kesimpulannya nilai limit X menuju 2 ya X pangkat 2 tambah 2X kurang 8 per X pangkat 2 kurang X kurang 2 hasilnya adalah 2. Oke, baik. Inilah pembahasan soal yang keempat. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal yang kelima. Oke, pembahasan ya.
Oke, nah perhatikan. Limit X menuju 4, 2X pangkat 2 kurang 7X kurang 4 per X pangkat 2 kurang 5X tambah 4. Nah, bentuk ini masih tergolong persamaan kuadrat ya. Pembilangnya ini penyebutnya juga. Nah, berarti bisa kita gunakan teknik faktor lagi ya untuk menyelesaikan. Nah, perhatikan koefisiennya di sini 2 ya. Di sini negatif 4. Berarti 2 kali negatif 4 tidak lain adalah minus 8 ya. Oke. Ya, minus 8. Nah, kemudian ini hasil kalinya minus 8 ya. Kemudian dijumlahkan minus 7. Ya, ini untuk pembilang ya yang ini. Oke, yang ini min 7 ya. Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari dua bilangan yang dikalikan minus 8 kalau dijumlah minus 7. Nah, bilang itu adalah tidak lain adalah minus berapa? Minus 8 ditambah dikali plus 1. Oke, kita uji ya. Minus 8 dikali 1 minus 8. Minus 8 ditambah 1 minus 7. Oke. Nah, sekarang kita cari faktorisasinya karena koefisiennya X pangkat 2 adalah 2, berarti kita tulis sini 2X, ya kan? Nah, ini karena koefisiennya 2. Ini juga 2X. Nah, diambil minus 8, diambil plus 1. Nah, ini adalah hasil faktornya dengan menggunakan metode bagan ini. Nah, sekarang bentuk ini kan masih bisa kita sederhanakan. Perhatikan, angka 2 dengan 8. Ini kan bilangan genap, berarti bisa kita sederhanakan dengan cara masing-masing dibagi 2. Oke, jadi kita dapat X kurang 4. Ini tetap 2X tambah ya tambah 1 ya. Oke. Oke, di sini maaf. Ya, ya tambah 1. Jadi faktorisasi untuk pembilang selesai. Sekarang kita ke penyebut bagian bawah. Ingat, perhatikan koefisiennya. Ini 1 ya. Ini 4. Berarti 1 kali 4 itu 4. Oke, kita buat bagan lagi. Ya, ini cara yang paling ampuh. Ah, tambah. Kemudian koefisiennya ini ya. X adalah minus 5. Kita ambil minus 5 sini. Oke, minus 5. Nah, tugas kita sekarang, kita uji kemampuan perkalian kita. Nah, kita cari perkalian yang menghasilkan 4 atau hasilnya 4 ketika dijumlahi minus 5. Nah, bilang itu adalah minus 4 dikali minus 1. Iya kan? Nah, jadi kita uji minus 4 kali min 1 kan positif 4. Min 4 plus min 1 minus 5. Oke. Sehingga persama yang kita dapat karena koefisien S pangkat 2-nya di sini ya. Perhatikan. Mana ini? Saya geser dulu kursornya. Nah, ini ya. Ah, ini 1. Nah, berarti di sini nah ya kita kembali ke sini berarti di sini X saja ya. Satu ya. X. Kemudian kita ambil minus 4. Nah, kali lagi X kurang 1. Nah, jadi ini adalah hasil faktorisasi penyebut. Kemudian ini pembilang. Ya, nah setelah kita dapatkan hasil faktorisasi, kita masukkan di rumus limit, yaitu limit X menuju 4, 2X tambah 1, ini ya, X kurang 4. Nah, ini boleh ditukar ya, karena berlaku sifat komutatif pada perkalian. Bagi atau per X kurang 4 dikali X kurang 1. Nah, perhatikan bentuk ini berarti selalu ada yang kita coret ya. Ini saling membagi ini 1 dengan ini ya, habis ya. Oke, masing-masing 1 hasilnya. Nah, berarti kita dapatkan limit X menuju 4, 2X tambah 1 per X kurang 1. Nah, sama langkahnya. Setelah itu kita substitusi X menuju 4 ke variabel X ini. Sehingga kita dapat 2 kali 4 tambah 1 per 4 dikurang 1. Hasilnya adalah 8 tambah 1 per 3.
atau 9 per 3. Atau disederhanakan lagi sama dengan 3.